Halo, selamat pagi. Kenapa kok nggak live kirain? Why? Apakah ada pengumumannya hari ini nggak live? Nggak kan ada pengumumannya live. Selamat pagi semua. Happy midweek. Udah hari Rabu lagi. Besok Kamis. Terus Jumat. Terus Sabtu, terus Minggu. Minggu depan udah tanggal 20-an. Ini hari apa sih? Selasa apa Rabu? Rabu. Rabu. Gila. Dikata Selasa. Rabu kali hari ini mah. Hari ini hari Rabu. Tapi lebih tepatnya hari ini harinya Tuhan. Ya, benar. Heha heha heho. Oh, hari ini nggak ada brief pakai piyama kan? Lah, gue kan memang Oh kalau iya. piyamanya ada, gue pakai. Oh iya. Kan aku Kaget. senang pakai piyama. Iya, aku habis olahraga soalnya. Jadi udah nggak pakai piyama. Gitu. Aku udah belum olahraga. Udah berapa hari kayaknya belum olahraga ya? Terakhir olahraga hari Minggu, Sabtu Minggu, Jumat Sabtu Minggu. Oh iya, di mana olahraganya Jumat Sabtu Minggu? Ada deh, mau tahu aja. Ih, sok banget pakai rahasia-rahasia sekarang. Ih, biarin ya. Nanti kalau ada apa-apa aku nggak kasih tahu loh. Enggak, gue mah mana pernah rahasia-rahasiaan, Nek. Gue dari kemarin ya lagi super excited gitu ya, karena ada teman gue kan baru pulang dari Jepang tuh kemarin. Terus, Terus jadi dia pulang-pulang tuh bercerita lah gitu ya serunya trip dia Jepang kali ini. Kan gue nitip gitu, lo kalau thrifting gitu kan dia suka. Dia itu temen gue yang sangat pandai ngulik dan berbelanja. terus, Heeh. nggak sebut Jadi saja dia Bobo. Sebut saja dia Bobo gitu ya. iya, iya, sebut saja dia. Karena kan temen lo ada Bobo, Coreng, Upik ya. Karena aku Iya, Nirmala. iya, iya, iya. Ada Oki juga di situ ya. Buyung ada, Buyung, Buyung sama Upik. Jamu, Bu Jamu, Buyung, Upik. Ya, Upik, ada, ya. ada ya. Jadi dia tuh kan kemarin udah niat katanya dia mau belanja baju aja trip kali ini. Jadi kan gue nitip, kenapa mau nitip? Mau dong, gue bilang gitu. Gue mau nitip Comme des Garçons kalau lu nemu tempat thrifting seru. Oh, Oke. terinspirasi dari Aji Handoko ya, Aji Handoko. Aji Handoko pakai Comme des Garçons. Ih, manis nih ya. Ingin langsung ya. Ingat, Ingin. badan lo nggak setipis Aji. Ingat ya. Say, Body lo tuh body kebaya, pakainya cocoknya Issey pleats ya. Longgar-longgar. Jangan Comme des Garçons. Comme des Garçons mah jatuhnya lepet. Gue mah kasih tahu aja sama lu. Aji tuh badannya segini. Iya sih, Barijang belum mampu juga beli yang brand new ya. Saya juga nyarinya Thrifting, yes. thrifting gitu. Cuman teman gue itu tuh pelupa, wet. Maksudnya dia suka into the moment terus lupa. Jadi dia bilang gini ke gue, oke nanti gue cariin. Tapi lu lu WhatsApp gue ya, ingetin ya gitu. Terus gue tuh udah super excited gitu. Gimana ya Nek? Apa gue titip duit aja langsung ya? Jadi lo keinget tuh lo bawa duit gue. Nah, terus dia bilang gini, Bo, sekarang gue kalau pergi ke luar negeri udah nggak bawa duit negara tujuan. Iya. Oh, lu Nora. Gue belum nyobain, bukan Nora. Gue belum keluar iya. negeri lagi. Gue lupa. Lo traveling dalam negeri aja belum, apalagi luar negeri ya. Udah diralat sama geng duet. Ternyata gue Labuan Bajo kemarin pergi Lebaran. Puyeng. Tahun baru kemarin gue Bandung, Ibis Bandung, ya nggak luar negeri, ya kan. Nora, Terus emang. terus ya udah. Jadi si Bobo bilang nggak usah Nek gitu, karena dia nyobain pakai
kan kantong apa ya? Di My BCA ada kantong falas. Bener nggak? Iya, karena Pocket falas, bukan iya kantong pocket ya. falas. Iya pocket falas. Gue juga tadi gini, kenapa jadi kantong ya? Kayaknya namanya lebih keren gitu. Pocket bahasa Indonesianya apa? Udah, coba sekali-kali ngaku salah. Iya, gue salah. What is this, Ngaku, student? ngaku. This is Ayo, what? ayo belajar. Pocket. Iya, Oke. ayo, Pocket ayo, sigain bahasa Indonesia teh ayo, naon? guru. Oh. Iya, soalnya kursnya itu bagus banget soalnya Pocket Falas Kata BCA dia. itu. Iya. Dan itu semua bisa diakses lewat aplikasi My BCA gitu ya. Nah, itu ada yang Nah. jawab. Pocket bahasa Indonesianya saku, Kak. Bukan kantong. Oke, maaf salah. Pokoknya diinget gue kantong. Terus akhirnya dibeliin nggak lo? Enggak. Lah kenapa? Lupus. Dia lupa, terus gue juga lupa WhatsApp dia. Jadi pas kemarin ketemu, dapat apa buat gue? Ih, Tuhan Yesus, lu lupa ngingetin gue. Ya, lu juga lupa, tapi lu belanja nggak? Belanja. Gue suka Bobo, ya. Put yourself first, baru others. I like Bobo, and I like Bobo because Bobo using My BCA Pocket Falas. I like. Iya, ya udah. Jadi kemarin gue sambil benah-benahin baju karena kan minggu ini gue cukup padat agenda sosial gue ya. Terus gue gini, tadinya gue pikir gue mau pakai baju baru, Comme des Garçons, titipan dari si Bobo, nggak jadi. Ya udah deh ya, kita daur ulang baju-baju lama aja. Ih, luar biasa. Iya, ada yang nanya, Kak Dev besok jadi host Red Carpet Bazaar nggak di Festival Film Indonesia? Rencananya begitu sayang. Jadi tunggu kehadiran aku di TikToknya Bazaar ya. Aku akan tugas dinas Red Carpet. Jam berapa tuh dinasnya? Rencananya tuh jam 6 sampai jam 8 ya. Aku tugas Red Carpet. Berarti besok nggak siaran? Sore yang. Festival Film Indonesia sore. Oh iya, gue lupa. Kirain lari di GBK ya, Red Carpet lari di GBK. Ini jam 6 sampai jam 8. Iya, ini Festival Film Indonesia bukan kirap. Kirap bendera pusaka sebelum detik-detik proklamasi. Mukanya biasa, nggak usah sebel gitu, biasa aja. Senyum, ayo. Katanya orang event, mana ada red carpet pagi-pagi. Gak boleh gitu. Gue bikin. Lo kayaknya lagi bahagia ya. Beda banget mood lo sama 3 minggu yang lalu gitu. Beda banget. Kayak tuntas sudah gitu kayaknya lo tuh ya. Coba. Ada yang mau ceritain? Kok pengen bikin gue nangis. Beda mood lo tuh beda ya, beda banget. Coba geng duet, berasa nggak moodnya tuh beda banget gitu ya. Pagi-pagi udah sanggul dinosaurus ya kan. Lo ngapa sanggulan sih Bo pagi-pagi? Ya, ibu-ibu pejabat tuh jam 4 udah nyasak yang. Bener juga sih. Jadi gimana ceritanya? Ditanya apa lo udah punya pacar? Udah ada status? Apa gimana nih? Hah? Jadi lu kan handphone punya 2 ya? 1. Apa sih lo bikin narasi punya 2? Ya, kan ini nyambung obrolan gue sama ChatGPT. Oh, sama AI. Lo tahu nggak? Gue kemarin tunggu dulu. Kemarin 2 orang yang WhatsApp gue lo bukan DM. Jadi artinya gue kenal. Ya, WhatsApp gue 2 orang. Bilang akhirnya mereka mengecek compatibility mereka bersama pasangan menggunakan Gemini. Nah, tuh hadir orangnya. hadir orangnya.
Kata orangnya gini. Ada. Dia bilang, aduh kelepasan. Tenan yo, dia bilang gitu. Nah, Dua orang ngecek ke Gemini compatibility dari dia dan pasangannya. Tuh, ada. terus hasilnya apa kata? Ya. Dia sampai kayak udah jangan diceritain. Lah, gini ya udah lu cerita gue aja. Gue tuh sampai gue screenshot, gue forward ke Iwet ya. Itu obrolan gue tutup siaran dari Gemini ya. Gue sampai nanya sama Gemini, Dave Hendrik itu cocoknya mendapatkan pasangan hidup yang seperti apa? Dan Gemini kasih jawabannya. Dave Hendrik itu cocok mendapatkan orang dengan emotional stability. Terus dia breakdown. Emotional stability akan menjadi partner Dave untuk bertukar pikir, menjadi pondasi dalam emosi Dave Hendrik yang naik turun. Dia akan terasa seperti rumah untuk Dave Hendrik. Jenis kedua itu adalah creative intelligence, karena Dave Hendrik punya daya kreativitas yang butuh sparring partner. Kemudian cocok jenis ketiga untuk Dave Hendrik adalah yang punya intelligence intelligence apa ya? Intelligence sama emergency digabung. Intelligence emerging intelligence baru mau pinter. Maksudnya intelektual apa gitu. Makanya gue suruh lu baca di handphone. Ya gue baca udah. Tapi jujur ini mah jujur ya. Gue juga nyobain. Kan? Tadi kan ada yang nanya, promnya apa sih kak? Promnya gitu. Terus gue mah promnya. Siapakah pasangan yang cocok untuk menjadi? Siapakah pasangan hidup ideal untuk Dave Hendrik? Promnya itu aja. Kalau gue ekstra. Jadi gini, apakah Iwet Ramadan cocok dengan nama? Terus gue masukin tanggal lahir sama jamnya, ampe jamnya gue taruh di situ. Ya, lo tahu Gemini gue lebih detail jawabnya. Apa? Jadi satu, dia bener-bener baca tuh dari sisi zodiak, ya, dari sisi zodiak, sama dia baca dari hitungan tanggal lahir. Oh iya, ya itu kan yang Pak yang kemarin gue bacain. Iya. Fire and Earth. Angka gue 5 sama 8. Dia kata kalau 5 sama 8 itu adalah sebenarnya banyak clash-nya karena dua-duanya sama-sama kuat. Tapi life path bener. Tapi dia bilang katanya ini untuk mencapai kesuksesan dan apa ya bahasanya, pokoknya gitu deh. Ini pasangan yang sangat cocok. Gitu katanya. Gitu. Lu mau tau yang lebih gila nggak? Apa? Setelah prom gue tanya sama si Gemini dan dia bilang, jadi pasangan yang cocok bagi seorang Dave Hendrik adalah ia yang mampu memberikan stimulasi intelektual, mampu menjadi pondasi tempat dia bersandar, goyang kali Aeke, dan juga dapat menjadi teman untuk mengasah kreativitasnya dia. Gue nanya sama Gemini, dapatkah kamu menyebutkan nama orang yang tepat yang dapat mewakili kepribadian tersebut bagi Dave Hendrik? Lo mau tau nggak jawabannya si Gemini apa? Iwet Ramadan. Siapa? Dia bilang gini, dia baik loh Nek. Dia menghargai privasi orang. Dia bilang gini, mohon maaf, untuk saat ini saya tidak dapat menyebutkan nama tokoh publik atau yang dikenal masyarakat, karena itu akan melanggar privacy dari orang-orang tersebut. Oh, sopan dia ya. Tapi saya dapat memberikan contoh kepribadian yang dimaksud. Gue udah bilang, enggak usah Beb, thank you. Harusnya kasih. Jadi bisa ketahu. Gue nyobain, kasih gue gini. Iya, boleh gue gitu. Dia nyebutin tuh 3 nama yang bukan nama selebriti. Lah gue nggak tahu namanya siapa, kayak Andika Baskara. Gue gak...
Saha, iya Andika Baskara. Gue nggak selesai ya. Kegilaan gue belum kelar. Lu jangan tanding kegilaan gue. Gue search itu nama-nama di Instagram. Ada. Henggong. Lu sakit sih lo emang bener. Lah. Heha. Oh, Lu sakit sih emang beneran. Iya, Wet. Sebegitu apa sakit. ya? Sebegitu bahwa cinta itu sebuah misteri buat gue yang gue tuh haus mencari kejelasannya, you know? Udah deh, Bo. Berhenti deh. Ya walaupun gue bilang gini di depan geng duet, no, I do it for fun gitu. No, honey, for fun is going thrifting in Japan. Iya. What is that? Itu biasa. Bel. Oh, oke. Gitu. For fun is that. Tapi ya, for fun tapi ya serius tapi santai lah gitu. Enggak lo mah. Itu mah lo bawa ke hati. Gue yakin. Iya. Iya. Nyerah. Ngapa sih nggak tahu, apalagi orang lagi siaran juga gila ya. Ngecek jam segini. Lo tau apa nggak? Ini ya intercom lo ya. Oke. Gini Wet, lo tau apa ya? Gue itu lagi baca buku Ikigai. Oke. Terus? Buku ini gue dikasih sama Melanie Kartadinata. Oke. Terus? The funny thing about this book adalah Natal tahun lalu gue tuh beliin buku ini untuk duet, untuk kita kirim ke klien-klien pertama kita. Ada 3 apa 5. Iya, betul. Salah satu bukunya ini. Waktu gue beli buku ini tahun lalu, gue tuh sempat berucap dalam hati, oh gue juga mau beli deh 1 buat diri gue mau baca. Tapi kala itu gue nggak jadi beli buat diri gue. Karena bukunya di toko cuma 1. Jadi gue pikir ntar deh gitu. Tapi gue punya keinginan. 8 bulan kemudian gue dikadoin buku ini oleh Melanie Kartadinata. Gue baca. Ikigai itu, jadi dia, the writer, itu meneliti the secret to a long and happy life di Blue Zone territory di Jepang. Iya, namely tahu ya di situ. Isinya itu menarik, Iwet. Dan salah satu poin dari long life and happy life adalah social connection. Aduh, social connection hadir lagi. Ini 2 ya kayaknya lo ya. 1 cinta, 2 satu lagi social connection ya. Ya. Cinta itu juga masuk dalam kategori social connection. Iya, tahu. Ya, lanjut. Iya, dan itu adalah bagian yang gue paling lacking di dalam hidup loh, Wet. Maksudnya gimana? Gue itu kan tidak pandai menjaga hubungan sosial gue, Wet. Gue tuh tidak pandai mengenai hal itu. Lalu apa yang ditulis di buku ini gue baca kemarin dikirimin geng duet ya. Jadi ada akun namanya gini, uncover.ai. Si pemilik akunnya kasih prompt ke AI, dia bertanya kepada AI, how to live to 140 years old. Jawaban si AI adalah apa yang ditulis di buku ini. Gue tulis ya. The main factor behind longevity adalah low chronic stress. Low chronic stress berarti chronic stress itu muncul ketika kita punya inner conflict between who you are and who you pretend to be. Jadi ketika lu sudah hidup berdamai dengan siapa diri lu tanpa perlu performing atau berpura-pura, you are actually at peace. Nah, buku ini tuh researchnya di Okinawa sama Sardinia. Ya. Boleh ini sedikit nggak? Sebelum lupa, si Blue Zone itu ada dokumenterinya di Netflix. Gue udah tonton. True that. Lanjut, terus. True that. Jadi ada 7 rules-nya kalau lu pengen hidup panjang dan bahagia. 1,
Do only what doesn't create inner resistance. Jadi apa yang hati lo katakan, lakukan itu. 2, stop saving life for later. Jangan tunda-tunda. Nggak ada yang perlu ditunda. Aduh, ini gue juga ketampar. Social connection matter more than vitamins. Dia bilang, kita pikir mau hidup sehat dan panjang itu olahraga, jaga makanan, suplementasi, perbaikan gizi, tidur cukup. Scratch all that. Yang paling utama, fondasinya adalah social connection. People in Okinawa itu, they live a very small community. Dan mereka saling kenal satu sama lain dan saling support. Social connection. 4, find a purpose bigger than yourself. What is we know as ikigai. A purpose bigger than yourself. Because people with a clear purpose live an average of 7 years longer than people who does not have clear purpose. 5, stop obsessing over health optimization. Kita tuh kan, aduh, health optimization. Long-lived people eat what they want, but naturally choose what's simple and real. Make sense ya? 6, move naturally, not compulsively. Lu olahraga, bergerak naturally, bukan compulsively. Naturalnya kita bergerak harus tiap hari. Bukan, lu cuman sempatnya seminggu sekali. Ketika lu sempat berolahraga, compulsively. Harus gaspol 3 jam sampai lodoh, sampai ledes. Not like that. 7, listen to your body. Sleep when you are sleepy. Eat when you are hungry. Rest when you are tired. Sekian dan terima kokas. Terima kokas hadir. Gue boleh menanggapi ya? Boleh. Tentunya, karena inilah KitKat. Gue tuh terpapar sama istilah blue zone itu tadi adalah dari Netflix sebenarnya. Karena ada dokumenterinya. Dan betul di situ tuh diceritakan soal, dia bahasnya waktu itu gue lihat yang Okinawa gitu. Memang itu cuma daerah kecil sekali, makanannya very simple, orang-orang di sana betul-betul menjalani hidup. Gue bilangnya itu adalah as it is gitu ya, apa adanya. Menurut gue, poin dari yang tadi lo bacain dari konten itu, nomor 1 adalah yang paling penting, dan ini menurut gue banyak yang belum melakukan, gue pun lagi belajar, adalah it's not the sosialisasi. Menurut gue, menerima kenyataan. Karena banyak sekali, kan waktu itu Abu Marlo sempat bilang, orang stres itu karena keinginannya dia sama kenyataan itu nggak nyampe. Itu stres. Itu yang disebut chronic stress. Yes, betul. Karena gitu, sesimpel gini. Banyak sekali orang yang tidak suka dengan pekerjaannya. Nggak usah tap-tap. Goyang. Kan mau masuk TikTok Award. Tap-tap dihitung. Udahlah, TikTok Award udah lupain aja, kita udah masuk IDN Times. Itu karena banyak sekali orang yang hidup tidak sesuai dengan keinginannya. Gerak, diam nggak, sehingga dia jadi stres. Misal ya, kantor gue jauh banget, dia nggak suka, tapi dia paksain. Apa yang harus dilakukan? Lo terima. Kalau memang keadaannya seperti itu, ya lo terima, jangan lo keluhin. Di saat lo mengeluhkan itu, maka lo akan jadi stres. Kondisi tidak ideal, lo maunya ideal. Kalau misalnya memang ternyata lo nggak bisa terima, then get out from it. Jangan kemudian lo jadi grundel gitu. Itu stres. Ya. Dan itu akan membuat chronic stress tadi. Terus tadi bagus banget menurut gue. Apa yang lo bilang, selaras antara omongan sama isi hati ya?
Iya, itu inner conflict between who you are and who you pretend to be. Itu kan keselarasannya. Nggak selaras. Lo pinginnya kayak orang di sosial media, sementara kenyataannya lo nggak begitu. Yang terjadi apa? Inner conflict. Lo ingin pleasing other people, sementara lo nggak pingin. Yang terjadi apa? Inner conflict. Balik lagi ke pasal awal. Kenyataan tidak sesuai dengan keinginan lo. Balik lagi kan ke teorinya Abu Marlo. Lanjut lagi. Tadi soal apa ya? Satu lagi ya. Oh, bukan tidur lo bilang gitu ya. Bukan tidur, bukan makan sehat, bukan apa segala macam. Menurut gue tidur, makan sehat, olahraga itu tuh kayak tameng lo buat badan lo. Iya nggak sih? Itu juga penting gitu. Maksud gue gini. Ini logika paling gampang deh. Dulu kan selalu dibilang begadang, jangan begadang, ya. Haji Roma bilang begitu, Pak Haji. Gue pikir kenapa sih nggak boleh begadang? Tensi, Bo. Kalau tensi lo naik, lo cenderung jadi stres. Ketika lo stres, wah itu udah berantakan semua tuh. Nah ini sebenarnya menurut gue yang dasar-dasar udah lo jalanin aja kayak begitu gitu. Tapi nomor satu adalah menyelaraskan antara keinginan sama kenyataan. Paham, terima. Menurut gue mah itu loh. Memang. Makanya itu nomor satu. Ya. Do only what doesn't create inner resistance. Iya, itu dulu. Terus kemarin, siapa duluan nih? Aku dulu boleh menanggapi, boleh ya? Kan tadi kamu. Boleh deh. Iya, gantian. Okay. Ya. Conversation itu kayak naik jungkat-jungkit. Iya, padahal dia ngomongnya panjang banget tadi, guys. Ya udah. Oh ya udah dulu dah. Enggak, buru. Terus? Enggak, aku cuma mau bilang gini, kalau ada geng duet yang gini, lo enak, lo hidup mendapatkan apa yang lo mau, melakukan apa yang lo mau. Lah kalau gue gimana? Gitu ya. Itu kan menciptakan inner resistance. Kalau aku tuh mau bilang begini, mungkin ada banyak dari kita yang harus hidup tidak sesuai dengan keinginan lo. My point adalah, ketika memang lo hidup tidak sesuai dengan keinginan lo, contoh konkret gitu ya, lo nggak pengen kerja di field itu, tapi karena nggak ada pekerjaan lain, mau nggak mau lo harus mengerjakan field itu. Itu kan fakta hidup ya. Jangan ada inner resistance. Lo terima aja. Itu adalah pengorbanan yang harus lo lakukan di titik ini di dalam hidup lo. Berdamailah dengan situasi itu sehingga kita nggak punya chronic stress. Ketika kita menerima, ya udah, ini memang sesuatu yang harus gue jalani saat ini. Iya. Kata pengorbanan tadi menurut gue harus di take out sih. Ganti apa dong? Menjalani aja hidup lo saat ini memang harus seperti itu. Karena kalau pengorbanan itu kesannya kayak jadi paksa kan. Iya, lo memang ini adalah bagian hidup yang memang harus lo jalani. Nah, ya, jalani aja dengan tulus gitu ya. Sehingga ketika kita melakukan dengan tulus, Tuhan akan kasih apa yang jadi bagian kita. Anggaplah ini tuh sebagai detour gitu. Kan kita suka gitu ya, kemarin ada geng duet yang ngirimin gua konten gitu ya. Kan pasti teman-teman juga suka, udah pernah dengar di chat GPT, di khotbah atau di masjid atau dibaca di buku gitu. Kadang kita tuh kekeh jumekeh gitu ya dengan sebuah tujuan yang kita inginkan. Aku ingin pergi ke Gambir. End goal-nya itu jelas buat kita. Tapi kadang kita itu memaksakan rute capai menuju Gambirnya gimana. Sesuai dengan kemampuan kita. Tapi kalau lo pakai GPS yang menggunakan AI, dia udah bisa tahu kalau menuju Gambir sesuai dengan apa yang lo pengen, lewat Kuningan, macet. Lo akan buang-buang waktu. Ini ada jalanan yang sedikit lebih lama, lebih panjang, lewat Sudirman, lewat Tamrin, tapi lo akan nyampe lebih cepat. Nikmatin aja jalanannya. Nah, itu menurut aku adalah kuasa Tuhan atau the universe yang redirecting you towards your goal. Nah, itu kadang kita, ketika kita pengen nyampenya di Gambir, dipaksa lewat Sudirman, melakukan perjalanan yang kita nggak suka, nggak usah ada inner resistance, dijalani aja dengan tulus perjalanannya. Betul. Eventually, Tuhan akan bawa kita ke dalam ke tujuan kita itu. Ya,
Betul. Bunga bilang, yes, penerimaan ini membuat aku akhirnya bahagia, tenang, dan damai. Tadi ada yang bilang gini, jangan lupakan poin bigger purpose. Nah, gini. Bigger purpose. Bodoh amat. Bigger purpose itu menurut gue sesuatu yang udah masuk ke level medium. Iya. Kelas intermediate. Ya, lu harus kuasain dulu basicnya. Karena gini. Iya. Looking for bigger purpose tuh nggak gampang loh. Yes. Not easy. Not easy. Karena bigger purpose itu ada hubungannya sama serving others. Ya. Gimana caranya lo mau serving others kalau lu nya belum kuat, bro, sis? Ya. Ini teorinya si Ikigai itu gini ya. Kalau lu menemukan what you are good at, beririsan dengan what you love, itu disebut passion. Kalau what you love beririsan dengan what the world needs, itu mission. What the world needs beririsan dengan what you can be paid for, itu namanya vocation. What you can be paid for beririsan dengan what you are good at, itu namanya profession. Ketika passion, mission, vocation, and profession beririsan ketemu di tengah, itu yang disebut ikigai. Purpose. Makanya gue kata, purpose itu udah expert levelnya, bahkan bukan intermediate. Itu udah tinggi banget. Biasanya makanya kalau di teorinya Maslow, ya, ada Mbak Low, ada Maslow. Ini kita bahas Maslow dulu. Ya, Maslow. Itu udah levelnya di atas banget tuh. Pemenuhan kebutuhan dasar dulu, sandang, pangan, papan. Terus kemudian pemenuhan kebutuhan sosial. Baru paling atas, serving, giving back. Gitu. Jadi pelan-pelan, Mbak, Mas. Sis, bro. Diri lo dulu. Lo kuatin diri, jangan kejauhan. Waduh, what is my purpose? Gua mau apa? Bro, serving the world is not easy. Bagus, ada Mas lo, ada Mas gue. Benar, lo, gue. Dia nggak bohong. Tapi ini iya. Saya dulu. Mulai ngotot. Oke, Mas Lo. Kabar gembira, buku Diary of CEO udah ada soft covernya. Oh, gue tuh udah beli di mana ya? Gue inget banget di buku The Diary of CEO Stephen Bartlett itu kan dibilang bahwa dia nyebutnya apa ya? 5 buckets of successful life. Nomor 1 itu adalah bagaimana lo belajar, ya. Belajar. Jadi knowledge dulu. Lo kumpulin knowledge. Makanya lo belajar, lo kuliah, lo kursus, lo apa itu knowledge. Ketika knowledge lo bisa lo eksekusi dalam kehidupan, disebut sebagai skill. Jadi skill itu belum bisa lo sebut sebagai skill kalau knowledge belum bisa menjadi skill kalau lo belum bisa terapkan knowledge lo. Ya. Nah, dari situ ketika lo bagus menerapkan ilmu lo dalam skill lo tadi, maka akan terbentuk network. Kenapa network? Karena gini, orang akan tahu, oh si Dave itu jago nge-MC. Knowledge lo berhubungan dengan realisasinya ketemu skill. Ketika dia bagus, orang akan tahu. Di situ orang akan mulai berjejaring sama lo. Pakai Dave aja, Dave ketemu Dave begini, Dave begitu. Jadi tuh network. Ketika lo network, lo udah lo punya resource. Kenapa? Oh, gue kenal sama si ini, gue kenal sama si itu karena gue nge-MC. Gue kenal sama si ini, gue kenal sama si itu. Sehingga ketika lo mau lakukan sesuatu, lo bisa kontak dia. Bisa bantuin gue nggak? Kerjain ini kolaborasi yuk. Kita ini yuk bareng-bareng. Itu menjadi resource. Baru terakhirnya tuh, gue lupa namanya apa. Boleh gue ambil bukunya sebentar? Ya, Mas. Gue lagi dijemur karpet, geng duet. Tahu kan sekarang lagi musim hujan ya. Jadi ada bocor di area kamar aku. Jadi tiap kali hujan angin, karpet aku
basah, ngembeng, demek gitu. Jadi mau nggak mau jemur lagi, kering, basah lagi. Gue takut karpet Persia gue yang gue beli Topet ini rusak loh lama-lama. Karpet Persia tapi beli di Topet ya, bagus. bagus. Terakhir, abis tadi knowledge, skill, terus kemudian network, terus resource. Nah ini puncaknya. Sebagai result dari semuanya, reputasi. Jadi nggak bisa lo loncat langsung ke reputasi. Itu tahapannya. Nah, di atas reputasi nih, baru kemudian menurut gue purpose-nya ketemu. Gitu. Iya, those are a good question to ponder upon ya. Kalau teman-teman juga masih sibuk bertanya, jadi purpose hidupku apa sih? Kalau tadi dibilang kunci long and happy life adalah to find a purpose. Jadi purpose gue apa gitu? Pelan-pelan ya. Kalau lo mau catat, lo catat ini dan lo tanya aja berulang-ulang pelan-pelan kepada diri lo. 1, what you are good at. 2, what you love, dan be very genuine with the answer. What the world needs, sama what you can be paid for. Nah, kalau gue tuh geng duet ya, gue tuh sangat seneng dengan ilmu-ilmu yang membantu kita untuk memahami diri kita lebih dalam. Gue tuh suka sekali, Iwet. Dan truth be told, gue tuh juga paling sering loh mempertanyakan hal ini kepada AI ChatGPT dan Gemini gue. Iya. Iya, Wet. Gue kalau gue lagi low gitu, gue butuh baca sesuatu. Dulu kan gue baca Flipboard, baca Medium. Gue akan tanya sama Gemini gue, apa saran development, self-development untuk keadaan ini. Tadi dia datang tuh dengan jawaban, naknu. Gue baca, oh iya juga ya. Terus gue akan tanya, apa rekomendasi buku yang bisa memperkuat pengalaman pemahaman itu. Ntar dia kasih gitu. Jadi I use ChatGPT and Gemini untuk hal yang fruitful juga gitu ya. Nggak cuman kosong-kosongan ya. Nggak cuman iseng-iseng belaka ya. Cuma kan hidup harus balance ya, harus balance. Iya. Gitu. Tapi, sama gue tadi mau bilang gini, kalau geng duet juga termasuk sama seperti kita berdua. Menutup tahun ini lo pengen mengenal diri lo lagi lebih dalam gitu. You want to unlearn things about yourself. You want to relearn certain things about yourself so you can become somebody new, stronger, better person. Lo harus join nanti tanggal 13 Desember kita punya event berbayar yang akan kita bikin di Sotis Kemang, Jakarta. 13 Desember ya. Pre-sale tiketnya itu 375. Akan kita lepas di pasaran, anjay, ikan kali ya, tanggal 24 November. Harga tiket regulernya itu 450. Jadi saran Kajil ya adik-adik sayang ya, bisa dimanfaatkan saja harga pada saat pre-sale dari Kajil 375 yang akan Kajil lepas untuk adik-adik Kajil tanggal 24 November ya, adik-adik ya my darling. Terima kasih untuk tap-tapnya ya sayang ya. Nah, nanti ditunggu eventnya akan Kajil buat di Sotis Kemang Hotel Jakarta. Terima kasih Kajil, thank you, terima kasih. Oni_Dana nanya, ini bisa relate ke ibu rumah tangga nggak ya? Obrolan ini. Bisa dong. Kenapa? Gimana menurut lo? Menurut aku tuh gini ya, banyak dari kita itu terlalu mengecilkan peran seorang ibu rumah tangga. Jadi kayak, aku kerjaannya cuma ibu rumah tangga. Bagus. Lu bayangkan kolapsnya ekosistem dan pondasi keluarga tanpa peran ibu rumah tangga. Bagus. A very wise lady once said to me on a talk show, ibu rumah tangga itu CEO apa COO ya? COO dari rumah tangga. Ya. Lu bayangin perusahaan nggak ada COO, siapa yang mau ngatur? Betul. Also, ibu rumah tangga is a complete human being. Dan proses ini ditujukan untuk semua complete human being yang memang butuh mengetahui what you are good at, what you love, what the world need, and what you can be paid for. Yes. And becoming a housewife, also, you can find your ikigai. Yes.
Yes. Iki apa toh? Ikigai. 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 Gue ini ngomongin soal ibu rumah tangga ya. Boleh kita bicara soal perempuan di sini? Boleh. Tanpa bermaksud untuk kemudian jadi memancing kericuhan ya sama lo. Ya. Minggu lalu tuh kan gue lumayan intens ketemu sama Bu Veronica Tan. Ya. Nah kan? Mukanya gitu. Terus dia tuh lagi mengeluarkan unek-unek lah gitu. Terus dia bilang gini, ini gila ya, dia bilang gitu, karena saat ini tuh kerjaannya dia cuma nerimain laporan doang, Bo. Laporan soal perempuan dengan kekerasan, perempuan diginiin, perempuan digituin, perempuan begini, perempuan begitu. Semua ngadu, semua nangis. Ya. Sementara ketika dia lihat ke seluruh Indonesia, dia jalan, dia ngeliat, dia kunjungan, dia ngobrol. Sebenarnya perempuan di Indonesia itu adalah penggerak roda ekonominya. Ya, lo perhatiin. Yang pergi ke sawah, perempuan. Yang pergi ke ladang, perempuan. Yang pergi berlayar nyari ikan, perempuan. Yang bersihin ikannya, perempuan lagi. Yang masak ikan itu, perempuan lagi. Yang masak berasnya. Yang bawa itu ikan ke sekolah sampai lulus S1, perempuan. Yang mandiin tuh ikan tiap hari, perempuan. Gitu maksudnya. Semua perempuan. Oh, perempuan mandiin ikan? Gimana? Hanya memberikan gambaran bahwa perempuan melakukan semuanya. Oh iya, benar. Sampai tuh ikan S3 ya, benar. Benar. Terus dia bilang gini, jadi kalau misalnya dibilang bahwa perempuan harus diberdayakan, nonsense. Karena perempuan memang sudah berdaya. Exactly, itu kalimatnya dia bilang. Dia bilang gini, perempuan itu sudah berdaya semenjak lahir. Itu mah lo gak perlu ngobrol sama Ibu Veronica Tan. Lo ngobrol sama gue juga pemahaman gue udah begitu. Cuman karena gue lelaki, kalau gue teriak-teriak gitu gak masuk akal. Apakah kamu ikan? Kamu ini dinosaurus. Kalau lo nyambung. Tapi kan belum tentu yang di sini pada nyambung. Benar. Nah, gue lanjut lagi nih. Perempuan itu sudah berdaya semenjak lahir, tapi stigma sosial membuat perempuan seolah-olah tidak berdaya. Yeah, because it made all the men feel good about themselves. Stigma sosial tuh apa? Budaya, media, ya. Terus kemudian apa lagi? Banyak, Bo. Semua dibikin bahwa perempuan itu di bawah, bukan setara, bukan sejajar. Ada yang bilang jangan berat-berat dong pembahasannya. Kagak berat-berat. Ini fakta hidup. Iya kan? Jadi narasi untuk memberdayakan perempuan itu I find it also nggak tepat sih gitu, karena look closely in life. Makhluk yang paling berdaya dari lahir itu udah pasti perempuan, bro. Makanya ini kembali lagi ke pertanyaan tadi yang bilang ini relate nggak sih? Bisa nggak sih diterapin sama ibu rumah tangga? Bisa! Karena menurut gue yang paling gampang untuk menerapkan ilmu ini and it comes in naturally for you adalah perempuan. Exactly. Jadi gue juga nggak terima gitu ya. Kayak kemarin gue ngobrol di tamu Spill Deti gue, Kak Fitri Salhuteru. Terus dia mengomentari sedikit mengenai maraknya perceraian gitu ya. Dan gue juga nggak terima kalau gue mendengar ceritaan perempuan-perempuan yang begitu bercerai, berpisah gitu, bingung gitu, merasa tidak berdaya. Aku selama ini nggak punya pekerjaan, aku nggak tahu mesti ngapain, aku nggak bisa melakukan apa-apa. Kayaknya so helpless dalam hati aku. Kamu tuh perempuan loh. Dari pertama kali kamu lahir hadir di dunia ini tuh, life give you challenges yang membuat lo menjadi sangat berdaya. So when you say that you are incapable of doing things and navigate life, itu karena pilihan dan situasi yang membuat pemahaman lu tajam seperti itu. No, naturally you are not. I like this. Kalau ada yang nangis-nangis,
Terus kemudian ada yang, aku tuh ditindas, aku begini. Lo yang memilih untuk seperti itu. Udah, jadi itu aja. iya, betul. Ya, bener nggak? Jadi pertanyaan tadi tuh menggelitik gue. Pertanyaan kayak, ibu rumah tangga bisa nggak menerapkan ilmu ini? Kenapa nggak bisa? Lo yang membuat lo berpikir bahwa lo nggak bisa. Menurut gue. Ya, female are very strong. Yes. Siapa yang bisa melahirkan manusia ke dunia ini kalau bukan perempuan? Lo harus tahu, perempuan tuh super kuat menurut gue dibanding laki-laki. Laki-laki mah nggak ada apa-apanya. Kita nggak bakal tahan tuh nahan mens setiap bulan, mesti hamil, mesti lahiran, nggak bakal kuat. Ya kan? Gitu. Dan kekuatan fisiknya itu nggak berhenti sampai di situ ya. Lu udah melahirkan, lu udah mens, lu udah melahirkan, lu harus masuk ke dalam fase di mana lu menopause. Itu juga perubahan hormonnya nggak bisa. Who can sail through that except women? Who? Nggak ada. Ya, tap jangan lupa guys, jangan sampai bengong lo pada tap 1 juta likes, 1 juta likes. Kita masih tunggu. Gitu ya. Gitu. Jadi balik lagi, ikigai itu bisa diterapkan kepada siapapun, dan menurut gue balik dulu ke dirinya sendiri untuk bisa mendapatkan bigger purpose. Iya. Gue tuh sebenarnya jujur ya, gue tuh masih up until this point gue masih mempertanyakan loh, Iwat, apa sih sebenarnya yang jadi bigger purpose gue? What is my ikigai gitu ya? Gue mempertanyakan what you are good at, gue udah tahu. Jadi what I love gue udah tahu. Jadi passion gue udah tahu. What the world needs gue tahu. Mission gue tahu. Vocation apa yang bisa dibayar dari apa yang gue lakukan. Bentar, untuk bagian what the world needs, terus lanjutannya apa tuh? Belum ada. Bukan. Di situ kan lingkarannya ada tuh what the world needs. What you can be paid for. Gini, what the world needs itu kan lo tahu tadi lo jawaban lo. Lo udah surfing belum ke situ? What the world needs. Itu. Di situ akan ketemu bigger purpose. What the world needs misalnya, dunia masih miskin. Perempuan butuh begini, ini itu, kemiskinan, kesehatan apa. Lu udah surfing ke situ belum? Gue gak nyangka ini jadi bumerang buat gue. Itu bisa jadi akan menjadi jawaban for your bigger purpose. It will become your mission. Karena itu yang gue bilang tadi, Dave. Bigger purpose tuh susah karena you have to serve other. How you can serve other when lu belum kuat, nggak bisa. Oke, sebenarnya gue tuh tahu gini ya. What the world needs gitu. Orang pikir kan gini, orang butuh hiburan, makanya harus ada Dave. Sebenarnya itu nggak 100% correct buat aku ya. Orang butuh a good public speaker, makanya lo harus ada Dave. Enggak juga sih gitu. Gue tuh melihatnya gue gini ya. Ini jangan terlalu blunt karena takut kena pelanggaran. Gue tuh tahu, Iwet, dan my biggest mission in life itu sebetulnya adalah as simple as this. Gue tuh cuman mau ngasih lihat untuk laki-laki lain di Indonesia ini yang terlahir sama seperti gue, bahwa kita itu bisa berkontribusi di dalam hidup, tidak cuma jadi kaset masyarakat. That's good. That's mission. Makanya mungkin itu representasi diri gue tuh gue jaga dengan baik gitu, karena gue mau kasih lihat, jangan sampai gue salah, gue kasih contoh yang salah. Karena itu, that's my mission. Yes, that's your bigger purpose. Dan itu serving the world. Betul. Itu gue, gitu ya. Iya. Berobat jalan kan? Berobat jalan. Iya. Itu makanya gue paling berkembang tuh kalau gue dapat DM dari geng duet yang bilang, Om Dave, kamu mengajarkan aku untuk bisa begini walaupun aku begini-begini. Itu tuh gue paling berkembang karena gue merasa, okay, I'm on the right track gitu. Yes.
Itu serving others loh, Dave. Serving others tuh nggak perlu menuntaskan kemiskinan, meningkatkan gizi balita, nggak perlu. Jalan-jalan ke Jepang dan menghabiskan pocket falas aku dari my BCA gitu. Itu mah leisure. Itu leisure. Nggak gitu, ya itu leisure. Itu keuntungan karena ininya bagus, rate-nya bagus ya, rate-nya bagus. Iya, Bo, itu udah mission. Itu udah mission. Yes, ya. Yeah. That's mission. Satu lagi, Dave. Nggak penting tapi berdampak. Itu juga berpengaruh. Itu juga mission loh. Sesuatu yang nggak bisa dibayar dengan uang tapi membuat lo merasa fulfill. That's mission. That's purpose. Nggak penting tapi berpengaruh. Iya, betul. Apa yang gue lakukan itu nggak penting memang. Yeah. Tapi hopefully itu berpengaruh. Aduh, itu banget sih, Wet. Apa gue bikin tato kali ya? Nggak penting tapi berpengaruh gitu. Jalan dari sini sampai sini gitu. Iya, jadi kalau gue pakai lagi, Aji Kompas lagi. Aji Kompas lagi, inspirasi ya. Inspirasi Aji Handoko lagi. Jadi kalau gue pakai tube dress gitu ada kok ada akun namanya BH Bekas? Iya nggak apa-apa. Kali-kali dia lagi mau jualan. Iya kan? Nah itu tadi makanya itu lo bahkan baru bisa menemukan premisnya. I don't know ya. Mudah-mudahan nggak hari ini. Tapi ketika lo bisa nyebut tadi kan it takes time kan, Dave? Iya. Apa? Gue lagi baca. Mission lo, purpose lo tadi. Iya, true that. Dan itu tuh kan? lebih jejak dari cuman sekedar kata-kata I want to inspire gitu. Itu tuh nggak jejak gitu. Puji Tuhan ada matahari. Iya, itu tuh nggak jejak gitu. Inspire what? I want to entertain. Gimana? Apa malih gitu. Tapi kalau iya kan, karena mission, anything lah, goal, mission, cita-cita itu nggak boleh abstrak. Karena kalau abstrak, universe dan Tuhan juga nggak bisa mencerna. Lalu aja nggak bisa mencerna dan membreakdown. Exactly. Sebenarnya akan istilahnya kan tenang. Orang nanti kita bikin kaos merchandise nggak penting tapi berpengaruh. Nanti belalang kupu-kupu ya. Tenang. Beli maksudnya beli maksudnya. Nah, orang kan suka pakai label ya, Dave ya. Lu tuh apa sih podcaster? Lu tuh apa sih marketing? Lu tuh apa sih gitu ya? Ketika lu udah punya mission yang kuat dan kemudian lu menjalani itu yang disebut sebagai aktivis. Jadi gue adalah seorang aktivis? You are an activist. Lu mengadvokasi soal apa ya tapi ya. Iya. Soal bukan kesetaraan gender itu. Kesetaraan. Oke. You are an activist of kesetaraan. Kesetaraan bahasa Inggrisnya apa, Bo? Tanya Gemini aja deh. Nggak bisa, kan kita lagi pakai. Equality. Ya, you are an activist of equality. Makanya ketika lo ngomongin soal perempuan, lo berapi-api kan? Oh iya. Ketika lo ngomongin LGBTQ, lo berapi-api kan? Iya banget. Karena dari dalam. Iya benar. Ya kan? Dan biasanya aktivis itu berangkat dari anguish. Kesedihan lo, sakit lo, luka lo. That's why you want to fight for it. Iya benar. Itu betul. Ya kan? Itu mungkin bisa jadi salah satu cara untuk menemukan bigger purpose. Iya. Kenapa sih yang keren jadi Dave? Yang lagi ngomong gue loh. Kenapa bukan gue yang keren? Ya lo pada susah banget lo muji gue. Lo semua gila. Emosi. Karena yang punya problem tuh gue. Ini problem gue. Kantong problem pocket pala gue. Semua punya gue. Emosi banget gue. Ya udah dari tadi gue yang ngomong. Lo semua emosi. Lu juga cuma mengutip Stephen Bartlow, bukan lu yang ngomong. Bartlett, jangan lo ganti nama orang. Itu mesti pakai bubur merah, bubur putih. Stephen Bartlett. Oh my God, ngomongin bubur. Astaga, aku punya cerita. Bubur apa?
You know I love porridge, right? Ya. I super love porridge. Gue tuh suka sekali bubur, ya. Masih ingat kan cerita ya? Gue tuh pernah dating sama orang. Gue sempat cerita gak sih? Bubur barito, bubur barito. Iya, sempat gue ceritain di siaran gak sih? Iya, kan? Sampai pas bubur barito lagi digusur, semua pada ini ngetek gimana nih Mas De? Iya. Orang Borju yang biasa dibawa datingannya ke tempat-tempat Le Quartier, and Tokin, di Mulia, apalah, you name it, semasa, serasa, sejiwa apa gitu. Begitu jalan sama gue bawanya ke bubur barito. Pulang mencret loh. Gue nggak peduli ya. When other go high, I go low. Ya, karena gue adalah Mas Low. Jadi I love porridge. Nah, ponakan gue yang namanya Ethan, ya, itu nggak suka bubur, Iwet. Dia itu tidak suka makanan yang dari kecil, makanan yang blenyek. Iya, di piring itu nyampur jadi satu, semua ketemu, itu dia nggak suka. He likes everything proper, gitu ya. Di dalam penampilan, di makanan, everything, tempat tidur, buku, apa semua tuh everything. Memang sukanya proper. Jadi dia tiap kali gue ajakin makan bubur, nggak mau. Sampai dia dibeliin bubur, waktu dia abis kan pakai behel, dikencengin, nggak bisa makan. Nggak bisa makan. Kalau behel itu bukan pilihan, itu kewajiban dari gue. Jadi tiap kali dia kesakitan nggak bisa makan, gue rasa kasihan karena aduh gitu. Tapi gue bilang, lo percaya aja omongan gue, nggak akan mungkin gue bikin lo jelek. Lo jelek sekarang, tapi lo gede, lo akan jadi cakep. Trust me. Itu yang gue bilang sama semua ponakan. Hollywood smile, soalnya Hollywood smile. Yes. Trust me. Bear with me. Jadi tiap bulan dia sakit gitu, gue, aduh kasihannya ini anak gitu ya. Udah, bubur nggak mau. Ini udah sakit banget, mau nggak mau harus makan, lapar ya. Dia kan makannya kayak kuda. Dibeliin lah bubur sama adik gue, bubur ayam Furoda. Furoda. Furoda kayak nama orang. Furoda. Bukan Gila, moodnya bagus banget. Gila. Ini ya, gue tuh 3 minggu lalu siaran tiap hari kesiksa sama lo, asal lo tahu. Gila ya lo. Ini lo udah balik nih. Tenyom emang. Hana, lo mau syuting berapa episode sama gue hari ini? 12. Gila ya. Itu semua orang tegang gara-gara lo, tau gak? Hana, Tiara, Dika, semua. Ya bagus lah. Parah nih orang. Lanjut, bubur Furoda. Terus sampai event tuh dia came to me, dia bilang gini, pulang gereja gini, Pipi, iya sayang, did you know now that I can enjoy eating bubur? Really? Aku bilang gitu. Bubur Furoda. His exact words. Bubur Furoda definitely changed my life. Wow. Really? Is it that good? It's so good, Pipi. I encourage you to try. Udah puyeng banget bahasa lu, timbang ngomongin bubur doang, Le, dalam hati gue. Encourage nggak tuh, ya? Dalam hati gue. Tinggal ngomong, makan deh, Pi, gitu ya. Encourage you to try. Oke deh, bro. Dan tiap minggu dia WhatsApp gue. Have you give it a go? Oke, gue bilang gini. Go nggak tuh, ya? Belum Pi, belum Ten gitu. Nah kemarin gue lagi gundah gulana butuh comfort food. Gue cek di ojek aplikasi. Ternyata Furoda itu adalah nama Pak Haji yang jualan, Haji Furoda. Oh iya. Oh, gue tahu. Wait, ini bukan cuma tukang bubur yang naik haji. Ini dia punya travel agent haji. Bener nggak? Nggak tahu, gue nggak pernah naik haji, jadi gue nggak tahu travel haji siapa aja. Travel agent Haji Furoda itu yang bawa haji ONH plus, haji mahal, berawal dari tukang bubur. Apa kebalik ya? Gara-gara dia punya travel agent, dia bikin bubur kali ya? Gue nggak tahu.
Tapi enaknya di mana? Mau nanya, enaknya di mana? Oke, gue coba dong. Terus kan gue lagi teleponan sama temen gue. Karena di aplikasi itu cuma ada 2 jenis yang dia jual. Bubur ayam sama bubur Portugal. Jadi gue buka dong, bubur Portugal tuh apa? Bubur Portugal 48.000, bubur ayam biasa cuma 23.000. Gue gini, bubur Portugal tuh apa? Terus temen gue bilang gini, kalau Portugal itu porsinya banyak. Kenapa? Porsi tukang gali Portugal 2 kali lipat, makanya jadi 40.000. Oh, gue coba padahal sama, cuma porsinya beda. Jadi gue cobain bubur biasa dan gue tahu kenapa ponakan gue suka. Buburnya itu, gue bilang gini ke teman gue, buburnya ini kayak bubur Cina. Terus dia bilang gini, semua bubur asalnya dari Cina. Sabar, temen lo mau ngajak ngobrol ini kayaknya lama-lama. Duduk yuk sama gue, lu bikin masalah mulu kayaknya sih. Nanti lu rebut, nanti lu tikung. Enggak, udah gue cek nggak kompatibel. Nanti lu selengkat gue. Gue tuh banyak lo pengalaman di selengkat temen gue sendiri. Ya salah lu. Gila lo. Bubut Portugal. Susah di selengkat. Lanjut. Udah gue cobain. Rasa buburnya itu gurih, kuahnya itu nggak kuning, kuahnya itu coklat, ayamnya itu berlimpah, Iwet. Bubur Cina itu. Sambalnya itu enak, tidak seperti bubur gerobak biasa. Needless to say, the combination of everything, rasanya itu balance banget di tenggorokan gue. Aduh, gimana balance-nya? Gimana balance-nya? Balance banget di tenggorokan gue. Ya, jadi rasa tradisional tapi dapat rasa bersih restoran, yang ngerti nggak sih? Ngerti. Rasa bersihnya itu dapat. Nah, itu satu. Pencaharian gue terhadap bubur belum selesai. Karena gue sangat suka bubur. Temen gue kemarin itu, makanya gue terlambat datang ke konser Andin karena gue lapar dan gue makan bubur. Tapi bubur temuan kedua ini tidak bisa dinikmati oleh Anda sekalian yang isemiyaki. Karena gue Christian Dior, gue bisa makan B2. Jadi buat yang Christian Dior, ya, atau isemiyaki tapi ke Christian Dioran, kolaborasi. Iya, ya, lebih fleksibel atau disebut sebagai versatile. Ya. Bubur apa tuh kalau boleh tahu? You boleh coba bubur kacamata. Oh, nasi campur tuh dia jualan utamanya ya. Gue selama ini cuma makan nasi campur. Babi B2 madu. Temen gue bilang, kamu cobain buburnya. Emang enak? Gue bilang ini. Enak. Jadi buburnya itu udah pakai B2 madu, udah pakai sancan, udah pakai ini, udah pakai itu, nyas di dalam hotpot. Gue lihat begini. Waduh. Suapan pertama, plain gak gue pakein apa-apa aja. Bombastis. Oke. Lo lengkapi pakai gelas pitan. Gelas pitan, telur pitan. Telur pitan. Gitu. Jadi adil ya, aku mencoba bersikap adil ya. Ada rekomendasi bubur haji, ada rekomendasi bubur pendeta. Jadi hidup balance. Satu buat isemiyaki, satu buat Christian Dior. We can live together happily ever after. Namaste. Udah jam 8, kita pamit yuk dengan tutupan cerita bubur hari ini. Jangan lupa yang mau keluar negeri, pakailah paket falas dari MyBCA. You keluar negeri, you nih. Jalan-jalan. Kita ngobrol lagi besok. Bye-bye everybody. Bye.